Salah satu risiko bekerja di area konstruksi adalah bahaya yang bersumber dari bahan kimia. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui alat dan tindakan apa saja yang harus dilakukan apabila terjadi tumpahan bahan kimia. Seperti berikut ini. Jika terjadi tumpahan bahan kimia di area konstruksi, yang harus kita lakukan adalah segera informasikan kejadian tumpahan kepada orang sekitar yang berada di area kejadian dan lakukan evakuasi diri. Jika mengetahui dan mampu melakukan penanganan tumpahan bahan kimia, maka segera lakukan penanganan tumpahan bahan kimia. Jika tidak, segera laporkan kejadian tumpahan kepada petugas, informasikan kepada petugas identitas dari bahan kimia yang tumpah. Sebelum melakukan respon tumpahan, petugas melakukan identifikasi bahaya dan risiko dari bahan kimia yang tumpah tersebut dengan melihat label yang tertera pada wadah atau merujuk kepada SDS atau Safety Data Sheet. Gunakan APD yang sesuai dengan informasi penanganan keadaan darurat bahan kimia tersebut yang terdapat pada SDS. Berikut adalah alat pelindung diri yang biasa digunakan untuk menangani tumpahan bahan kimia di area konstruksi. Chemical suit, respirator, goggles, sarung tangan. Sarung tangan digunakan di luar chemical suit agar apabila sarung tangan terpapar, cairan kimia tidak masuk ke dalam chemical suit sehingga mengenai kulit tangan. Safety shoes, safety shoes digunakan di dalam chemical suit agar apabila chemical suit terpapar, cairan kimia tidak masuk ke dalam safety shoes sehingga mengenai kulit kaki. Berikut adalah alat yang biasa digunakan untuk menangani tumpahan bahan kimia di area konstruksi. Sorbent pads, sorbent pillow, sorbent mini booms, kantong atau wadah khusus pembuangan bahan kimia atau B3. Setelah menggunakan APD yang benar sesuai dengan informasi pada SDS, langkah selanjutnya dalam merespon tumpahan bahan kimia di area konstruksi adalah posisikan mulut botol atau wadah bahan kimia yang bocor di bagian atas untuk mengurangi tumpahan. Isolasi area tumpahan dengan sorbent mini booms untuk menjaga tumpahan agar tidak menyebar dan meminimalisasi dampak. Letakkan sorbent pads atau sorbent pillow pada area tumpahan untuk menyerap cairan bahan kimia tersebut. Bersihkan cairan bahan kimia yang tumpah di lantai dengan sorbent pads atau sorbent pillow sampai semua cairan bahan kimia terserap. Hindari proses pembersihan tumpahan di luar area isolasi. Perkecil area isolasi dengan menggulung mini booms ke arah dalam area tumpahan dan pastikan cairan kimia yang tumpah sudah terserap. Setelah semua cairan terserap, buang sorben bekas serapan tumpahan bahan kimia ke kantong atau wadah khusus pembuangan bahan kimia atau B3. Membuang APD yang tidak dapat digunakan kembali ke dalam wadah khusus pembuangan bahan kimia atau B3.
Jika tersedia pasir, respon tumpahan bahan kimia dapat menggunakan pasir untuk menyerap tumpahan tersebut. Tutup tumpahan bahan kimia dengan pasir. Diamkan hingga bahan kimia terserap pada pasir. Kemudian, angkat dan buang pasir bekas serapan tumpahan bahan kimia ke kantong atau wadah khusus pembuangan bahan kimia atau B3. Setelah melakukan pembersihan area tumpahan, segera lakukan dekontaminasi sebagai berikut ini. Menyiram atau mengepel area tumpahan dengan air. Jika tumpahan bahan kimia dalam jumlah yang banyak dan dikhawatirkan mengenai petugas, maka bersihkan tubuh petugas respon dengan air yang mengalir. Membuang APD yang tidak dapat digunakan kembali ke dalam wadah khusus pembuangan bahan kimia atau B3. Membersihkan APD yang masih dapat digunakan kembali. Mengganti cartridge respirator apabila dibutuhkan. Menghubungi kontraktor khusus yang menangani pembuangan bahan kimia atau B3. Penyusunan laporan insiden sebagai upaya pencegahan agar kejadian tidak terulang kembali. Seperti itulah tindakan-tindakan yang bisa dilakukan apabila terjadi tumpahan bahan kimia di area konstruksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.